Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Oke, shalom semuanya. Hari ini saya akan membuat pelajaran kita, sebetulnya ini keren banget ya, karena banyak anak Tuhan itu tidak paham dimensi alam roh, ya, sehingga hidupnya babak belur. Dia tahu dia harus beriman, dia tahu dia punya Tuhan Yesus, tapi dia tidak paham tentang dimensi alam roh. Hari ini kita akan belajar sungguh-sungguh ya, amin ya, supaya nanti kita paham
Oh kalau kayak gini nih aku sedang diduduki oleh si jahat. Oh kalau kayak gini nih aku sedang keluar dari perlindungan Tuhan. Oh kenapa kok aku mengalami banyak babak belur. Nah ini supaya kita paham. Yuk kita buka di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Handphone semuanya firman Tuhan, jangan yang main Instagram dan lain-lain ya. Anak muda semuanya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang kau bawa menghadap Tuhan hari ini, setiap hari. Ini saya bicara tentang present tense atau hari ini. Setiap hari adalah hari ini saya bersama Tuhan. Amin ya. Paham ya? Yo, Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu, ikuti saya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu dahulu. Sekarang kamu sudah kenal Bu Ana, sudah masuk KKS, sudah belajar firman. Engkau enggak hidup seperti itu harusnya, ya. Terus ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Ya, bentar. Kamu hidup di dalamnya dulu ya. Dahulu kamu mati karena pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam dosa, di dalam ketidaktaatan kepada firman, di dalam ketidakmengertianmu akan dimensi alam roh. Bahwa ketika kamu melanggar firman, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ini paham apa enggak sih? Oh belum connect. Ayo fokus ya. Oh shalom Linda. Nina sekolah minggu. Nggak mau sekolah minggu? Nina sekolah minggu ya. Sebentar, yuk. Fokus ya. Yuk. Ayat pertama, kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalam dosa karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ketahuilah bahwa di dalam dosa, di dalam ketidaktaatanmu kepada firman, di dalam ketidakmengertianmu akan dimensi alam roh, ketika kamu melanggar firman, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu apa? Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan, ketika kita berdosa dan kita tidak segera selesaikan, engkau tunduk di bawah penguasa angkasa. Yang ngerti kasih jempol atau amin. Jangan terlalu pasif ya KKS ya. Iya, ibunya sudah berapi-api begini tuh, tenang, kalem, menghanyutkan. Tahu-tahu berada di alam roh yang lain, tidur dalam hadirat Tuhan. Awas ya, 2 itu ya, duduk di depan nih. Ayo duduk di depan ya, suka ngantuk ya. Ini penting soalnya. Nah, sebenarnya ayat 3. Yuk baca bareng-bareng. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang dengan ayat 4
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Yuk perhatikan ayat 6, pelototi baik-baik, dan kalau nggak paham ulang lagi. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bulan-bulan lalu saya tidak pernah beranjak dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14, betul enggak? Sampai bosen toh? Bosen enggak? Bu anak setiap hari ngomong ke Efesus 1 ayat 3 sampai 14 terus. Tujuannya apa? Ini loh, ketika Efesus 2 ayat 6 ini engkau paham. Kan waktu itu saya ngomong gini ya, semuanya perhatikan saya. Halo, jangan mainan handphone. Jangan mainan handphone. Ketika saya ngomong di dalam Kristus kamu diampuni, di dalam Kristus kamu dikuduskan, di dalam Kristus kamu disebut anak, di dalam Kristus kamu tubuh Dia kepala, di dalam Kristus segala berkat rohani di dalam surga boleh engkau terima. Dengan catatan di dalam Kristus. Di luar Kristus bisa enggak? Mboten saged, mohon maaf. Tetapi seringkali kita di luar, habis itu dia ngomel-ngomel sama Tuhan, lah mana aku udah ngikuti Bu Ana, aku sudah baca firman, aku sudah puasa 40 hari. Ketika engkau hidup di luar Kristus, apa yang kau kerjakan? Sia-sia. Bagaimana caranya saya di dalam Kristus? Firman engkau masukkan, firman engkau suntikkan, firman menjadi perilakumu setiap hari, firman terngiang-ngiang terus di dalam dirimu. Waktu engkau sudah memutuskan di dalam Kristus, maka Efesus 2 ayat 6 ini terjadi. Kristus sekarang di sebelah mana? Loh, Kristus itu sekarang di sebelah kanan Bapa. Ya toh? Lah kan kamu sudah di dalam Kristus toh. Berarti posisimu sekarang di mana? Sebelah kanan Bapa. Amin. Amin. Itu kondisi rohanimu. Itu posisimu. Jangan pernah mau keluar dari ruang tahta. Itu Wahyu 3 ayat 10-12. Tinggal di dalam ruang maha kudusnya. Aku tidak pernah keluar dari situ. Menjadi bait Allah, menjadi soko guru. Betul enggak? Masih bingung nih. Masih bingung. Waktu saya terus di dalam firman Tuhan, saya mengikuti setiap firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata ampuni, saya mengampuni. Saya tidak memutuskan untuk pahit, saya tidak membalas orang jahat. No, karena firman-Nya berkata ampuni. Tapi istri saya setiap hari melakukan hal yang menyakitkan buat saya. Keputusan saya adalah saya mengampuni. Maka saya tetap tinggal di dalam Kristus. Waktu saya tinggal di dalam Kristus, posisi rohani saya tetap di sebelah kanan Bapa. Itu dunia rohnya begitu. Jadi jangan ada yang bingung dengan dunia roh. Kalau ada orang ngajari yang berbeda, ora usah dirungokke, tidak usah didengarkan, nanti kacau pemahaman. Oke? Harusnya yang kau pahami selaras dengan firman Tuhan saja, yang tidak coret, hapus. Oke, lanjut. Ini pegang dulu Efesus 2 ayat 6 ya. 7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita apa?
kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Waktu engkau membaca ini jadi paham toh? Karena aku masuk di dalam Kristus, ya kan? Terus, dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Bagaimana kita sombong? Wong semua yang kita kerjakan karena kita di dalam Kristus. Jadi kalau yang sombong dia keluar. Yang sakit hati dia keluar. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bu, saya nggak bisa melakukan sesuatu yang baik sebab suami saya setiap hari menyakiti saya sehingga saya sulit untuk melakukan sesuatu yang baik. Nggak ada urusan. Seorang demi seorang, kau harus berurusan dengan Tuhan sendiri, ya kan? Jangan pernah sakit hati dengan omelan istrimu, jangan pernah sakit hati dengan omelan suamimu. You sendiri dengan Tuhan di dalam Kristus, nggak ada urusan yang lainnya. Fokus, fokus, fokus. Itulah yang saya kerjakan ketika Tuhan sedang memproses saya. Saya tidak fokus kepada apa yang sedang saya alami, karena saya tahu bahwa ini adalah padang gurun yang harus saya lewati. Setiap orang harus melewati padang gurun. Cepat atau lambatnya dia keluar dari padang gurun adalah ketika dia memahami firman, mau bertumbuh dari kanak-kanak rohani. Waktu dia di dalam Kristus, dia setiap hari bertumbuh menjadi dewasa rohani. Maka Allah memberikan warisan yang memang sudah menjadi bagian kita. Yang percaya katakan amin. Mulutnya jangan diam aja ya. Semua katakan amin ketika engkau memahami sesuatu. Nah, ketika engkau menangkapnya dengan amin, yes, terjadilah atasku, maka itu terjadi. Haleluya. Ya, jangan terlalu pasif, KKS. Oke, jadi Bapak sendiri telah membangkitkan kita di dalam Kristus. Bagi yang ikut Bible Study, pelajaran ini makin gampang ya. Dan ketika nanti engkau telah mengerti, ada banyak hal yang akan kau nikmati. Saya kasih ilustrasi bagi yang belum paham. Ada gedung lantai 51, ada pakai lift. Saya tidak perlu naik tangga sampai 51, tinggal masuk saja di dalam lift ya. Maka saya harus punya akses. Bapak Ibu punya akses dengan ruang tahta, apa aksesnya? Hah? Aku percaya sama Kristus, di dalam diriku ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa aku milik Dia selamanya. Efesus 1:13-14. Betul nggak? Halo, terus ikuti saya. Waktu saya masuk lift itu, saya harus punya akses untuk saya bisa naik ke lantai 51. Waktu saya tinggal di dalam lift itu sampai ke lantai 51, saya boleh nggak lompat-lompat, loncat-loncat, pencet-pencet sini. Ikuti aturannya. You mesti tetap di dalam situ sampai itu engkau sampai di lantai 51. Oke ya, Bu. Sudah, pokoknya itu kamu sudah sampai ke lantai 51. Terus ketemu dengan siapa yang akan ketemu di situ. Sama halnya dengan kita hari ini, untuk sampai di ruang tahta Bapa di surga, nggak usah nunggu nanti kalau wafat. Hari ini ketika engkau punya akses, aksesnya apa? Yesus Kristus dan Roh Kudus, firman Tuhan. Kau bisa naik ke ruang tahta. Amin, haleluya. Kecuali engkau keluar dari Kristus. Kapan kau keluar dari Kristus? Ketika engkau melakukan dosa yang tidak segera kau selesaikan. Engkau keluar. Bu, pakai pesawat ulang alik kan bisa sampai ke ruang tahtanya Tuhan.
beda dunia, beda alam. Untuk sampai ke langit ketujuh atau surga tingkat ketujuh, ruang tahta Bapa, engkau butuh itu. Tetap tinggal di dalam Kristus. Ingat-ingat itu ya. Jadi kalau nanti ada yang mulai keluar, hati-hati, pasti jatuhnya sakit. Jatuhnya sakit toh? Lekas sudah naik. Terus turun lagi. Bu, kenapa sih tadi lagunya pertama susah sekali? Itu Mars KKS. Jadi semuanya harus ngerti ya lagu itu ya. Susah Bu nyanyinya, diulang-ulang terus. Saya dan suami saya ngulang-ulang terus karena kan mau ngiringi, ngulang-ulang terus. Karena itu apa yang kita deklarasikan, kita akan naik ke gunung Tuhan. Dengan apa kita naik ke gunung Tuhan? Dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Kalau itu terus terngiang-ngiang, engkau akan masuk terus, naik ke ruang tahta Tuhan, ya. Oke, kembali tadi Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Ayat itu berkata supaya pada masa yang akan datang. Itu nanti kalau kita sudah meninggal atau sekarang? Hah? Sekarang. Ayat ini berlaku present tense. Waktu engkau membacanya, itu berlaku untuk hari ini. Amin ya. Supaya pada masa yang akan datang, yaitu sekarang, Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Nah sekarang Galatia 4 ayat 1 sampai 6. Bulan lalu sudah saya singgung, tapi saya akan mengingatkan kembali supaya nanti lebih paham lagi. Galatia 4 ayat 1 sampai 6. Ini bulan lalu ya. Oke. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan. Sampai kapan? Saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk pada roh-roh dunia. Saya nggak jadian sama Yoha, tapi hari ini Yoha memberikan kesaksian yang sebetulnya itu kejadian setiap hari. Tapi banyak anak Tuhan tidak paham. Banyak anak Tuhan tidak paham. Dan apa yang akan kita pelajari adalah kesaksian tadi, ya. Selama kita belum akil balik, kita takluk pada roh-roh dunia. Kok bisa takluk pada roh-roh dunia? Katanya sudah di dalam Kristus, betul kan? Pertanyaannya kan gitu. Loh Bu, bukannya dia sudah di dalam Kristus, kenapa dia masih ditunggangi oleh roh-roh yang lain? Kenapa? Karena ketika dia masuk di dalam Kristus, pengenalannya akan Kristus yang dia baru bertobat itu masih semata kaki. Yes, yang 47 masih ingat kan? Kalau pengenalanmu dengan Tuhan itu masih semata kaki, kamu masih mampu keluar dari itu. Benar? Istilah 47 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi terus dengan berjalannya waktu, setahun kau kenal Tuhan, 2 tahun engkau bertobat, kau sungguh-sungguh, pengenalanmu akan Tuhan akan makin dalam, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai engkau gak bisa lagi keluar dari hadirat Tuhan. Karena makin dalam, di Yesaya 47 dibilang itu seperti sungai, aku gak bisa keluar lagi. Enggak.
Ibu sekalian. Itu Yeskiel baru 47. texting baru jam 7 tadi. Tadi kan pertanyaannya, kok bisa dia sudah terima Yesus, kok dia masih diduduki oleh roh-roh yang lain, ya? Perhatikan Yeskiel 47 semuanya. Itu setiap 1000 hasta diukur, air baru sampai pergelangan kaki. Jadi dari Ampang, dari Bait Allah itu keluar air, ya, keluar air. Dihitung 1000 hasta itu baru satu mata kaki. 1000 hasta lagi itu bicara apa? Perjalanan makin kenal Tuhan, tahun demi tahun. Baru kemarin aku bertobat, tapi kan hari berjalan terus toh, seminggu, sebulan, terus kemudian setahun, 2 tahun, 5 tahun. Mestinya mengalami lebih dalam dengan Tuhan. Kalau engkau enggak dalam-dalam dengan Tuhan, ada yang salah. Engkau sedang ke luar. Itulah engkau diduduki oleh roh kemarahan, hawa nafsu, perzinahan, mamon, apalagi, kebencian, kesombongan, sakit hati. Apa ya? Yeskiel 47 nanti dipelajari sendiri. 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi. Makin jauh dari ambang bait suci, makin dalam airnya. Berarti seharusnya kalau pertobatanmu itu sudah lama, harusnya kau makin dalam. Bukan gitu-gitu aja, dari dulu aku kenal dia ya gitu-gitu, nggak ada perubahan, something wrong. Ada yang salah. Hari ini bertobat ya? Bertobat ya? Pemahamanmu akan firman akan mempengaruhi berkat yang kau terima. Semakin engkau malas belajar firman, menggali firman kau malas, baca firman kau malas, melakukan firman apalagi susah. Itu hanya Pak Pendeta dan Bu Pendeta yang bisa. Dan setiap orang dituntut untuk mengajarkan. Nah, sekarang perhatikan di Yeskiel 47 ayat 9. Saya kasih judul hari ini pertemuan kita, Pak. Apa yang kau bawa menghadap Tuhan hari ini? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua loh ya. Apa yang kau bawa kepada Tuhan hari ini? Jangan tunggu nanti kalau wafat. Hari ini, apa yang kau bawa? Yeskiel 47 ayat 9. Kemana saja sungai itu mengalir apa? Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat hidupmu. Jika makin dewasa rohani, dari dalam dirimu akan mengalir air hidup. Yesus berkata begitu. Makin jalan dengan Tuhan, suamimu yang pemarah, karena air di dalam dirimu jadi lembut. Suami nggak berubah-ubah, dia kering kan, mata airmu kering kan, makanya kau nggak berubah-ubah suami. Tapi saya sudah melakukan apa yang sudah ibu perintahkan. Pelajari, kapan kau keluar lagi? Bagaimana saya keluar? Saya setiap hari baca firman. Dan waktu suamimu marah, aku juga mulai panik dan mulai marah. Engkau keluar. Paham tak? Yes. Rugi toh kalau orang lain yang salah, kita juga ikut salah. Nah itu kan tujuannya iblis, menghancurkan setiap keluarga demi keluarga. Jangan mau, mesti cerdas. Harus ada satu orang yang terus gantol ke surga. Amin. Kalau hari itu, ketika saya sedang mengalami padang gurun, saya tidak gantol dengan Tuhan, saya tidak bisa memenangkan banyak jiwa. Tidak akan bisa. Karena saya sibuk mengurusi sakit hati saya. Saya sibuk mengurusi Tuhan. Harga dirimu gimana sih?
saya diinjak-injak seperti ini? Tuhan, kenapa saya diperlakukan dengan tidak adil? Tuhan, kenapa saya nggak salah loh Tuhan, sudah saya kerjakan apapun yang menjadi tugas saya. Kenapa saya dimaki-maki? Ketika saya nggak mau fokus untuk mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Hari ini, Bapak Ibu tidak kenal saya. Tidak. Hari ini tidak ada KKS yang dipenjara-penjara. Tidak ada. Tidak. Tuhan bisa pakai orang yang lain. Tuhan punya stok manusia lain yang mau tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Amin. Yeskiel 47 ayat 9. Ya, kemana saja air sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Beberapa waktu yang lalu, saya dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, kamu akan dibawa oleh Tuhan ke dalam samudra yang lebih besar, dan di situ ikan-ikannya banyak sekali. Oke, bicara apa? Jiwa. Haleluya. Saya butuh kalian semuanya untuk apa yang dinubuatkan oleh hamba Tuhan itu terjadi. Bagaimana saya bisa memenangkan banyak orang kalau saya kerjakan sendirian? Yohan tadi sudah sampaikan, butuh semua orang untuk berfungsi seperti yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana caranya? Dari awal saya sudah mengajari. Tinggal di dalam Kristus. Amin. Yuk, lanjut. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Jadi hidupmu makin dewasa rohani. Dari dalam dirimu mengalir air kehidupan. Sekelilingmu banyak jiwa-jiwa yang bisa ditolong. Nah, orang yang makin dalam dengan Tuhan, ekonominya juga berubah. Yes. Haleluya. Yes. Sudah banyak contohnya. Amin. Waktu ekonominya dia berubah, makin diberkati, dia bisa tolong loh kehidupan orang lain. Betul kan? KKS memberi makan loh, free di setiap lapas-lapasnya. Kasih makan. Lapas orang-orang penjara makannya cuma nasi, sayur seadanya, tidak ada rasa. Betul nggak? Betul nggak? Kadang cuma pakai ikan asin, dan dia bertahun-tahun seperti itu. Kadang nasi saja. Ketika KKS datang membawa berkat, dia sudah memberi makan. Amin. Amen. Makin engkau dalam dengan Tuhan, ekonomimu makin. Hari ini kalau yang masih parah ekonominya, keluar, itu keluar. Nggak ada ya anak-anak Tuhan yang miskin itu nggak ada. Nggak ada, percaya. Tidak ada. Bapak di surga itu sudah janji, burung pipit saja dipelihara, apalagi anak-anak. Nah, ketika kamu diberkati, jangan dipakai untuk mempergemuk dirimu sendiri. Jangan untuk memperkaya dirimu sendiri, bagikan kepada orang lain. Ya, mereka yang ekonominya mau mati, kamu bisa tolong mereka karena kamu sudah bisa mengakses berkat. Ada yang amin? Kebiasaan ya. Kenapa sih? Kenapa? Kalau dengar firman, aku merespon, amin, kita baca dulu. Sama ngecek tahu? Tidak ada imam yang kere. Bapaknya ya, dua. Bapakmu yang sekarang sudah almarhum, Pak Daniel Cito. Tidak ada ya imam yang kere, saya lompat, amin. Besoknya saya dapat rumah. Percaya. Mesti berubah cara merespon firman. Dalam dirimu ini ada api. Ketika ada api, Tuhan menyambar sambar itu dan itu terjadi. Di dalam dirimu harus ada kebenaran. Waktu di dalam dirimu ada kebenaran, itulah alasan Tuhan memberkatimu. Yes, amin.
engkau mungkin dibully, engkau mungkin sekarang lagi dimaki-maki, engkau mungkin lagi menderita sakit yang luar biasa. Yes, katakan, aku tidak peduli, aku sudah masuk ke dalam Kristus dan aku akan mengalami semua berkat yang sudah Bapa sediakan. Dalam nama Yesus, katakan amin. Yeskiel 47 ayat 12. Yeskiel 47 ayat 12. Ingat, hari ini saya ada judulnya, apa yang kau bawa menghadap Tuhan hari ini? Ya, hari ini loh, bukan besok, hari ini. Yeskiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh apa? Bermacam-macam pohon buah-buahan, ya. Daunnya tidak layu terus, buahnya tidak habis-habis terus. Setiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi buah. Ingat Mazmur 1? Yes. Ayat 1 sampai 3. Yes. Suka mau memperkatakan firman Tuhan, maka engkau akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Setiap tahun akan berbuah, setiap bulan akan berbuah. Gak pernah kering, gak pernah kering. Terjadilah atasmu hari ini ketika engkau tetap tinggal di dalam Kristus. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Engkau terus berkatakan firman Tuhan, engkau terus berkatakan janji Tuhan, dan engkau memutuskan tidak keluar dari Kristus. Maka engkau akan terus berbuah. Uangmu dinikmati banyak orang. Air di dalam dirimu membuat orang-orang sekeliling mereka yang akan mati, mereka yang mau bunuh diri. Waktu kau datang, air itu memberikan kesejukan, membuat yang hampir mati hidup kembali. Itulah destiny. Itu destiny. Itu destiny. Katakan amin. Itu destiny. Hari ini tidak usah pedulikan ketika anakmu masih terus berhubungan dengan orang-orang yang tidak seimbang. Oh, ketika engkau memutuskan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran, engkau menjadi baik Allah. Engkau menjadi baik Allah. Dari dalam dirimu keluar air hidup. Anakmu bisa kau bawa kembali. Karena engkau harus memakai. Karena apa? Hadirat yang kau bawa, air kehidupan yang kau bawa, sebab engkau adalah bait Allah. Dari dalam dirimu mengalir air kehidupan. Makin dalam dengan Tuhan, makin deras air. Tidak peduli seburuk apapun keluarga, tidak peduli seburuk apapun kondisi ekonomimu, waktu kau ngerti firman-Nya, kau hidup. Amin. Amin. Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7. Boleh dibaca. Yang keras dong. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau anak, juga adalah milik Allah. Amin. Jadi kamu bukan lagi hamba, karena kamu sudah tidak diduduki oleh roh tadi. Halo. Waktu suamimu tidak berubah, artinya Tuhan berbicara. Ada yang belum berubah dari dirimu, nah. Yes. Paham enggak? Paham. Kenapa kok suamiku nggak berubah-berubah? Makin gila dia, Bu. Karena kamu juga makin gila. Makin keluar dari Tuhan. Kenapa? Sakit hati. Sama. Suami istri sama.
dan kiri sama. Posisi ini. Nah, ketika engkau sudah ambil balik, engkau tidak lagi diduduki oleh roh-roh yang lain. Engkau dewasa secara rohani, engkau dewasa, maka Allah memberikan berkat. Disitulah padang gurunmu selesai. Amin. Kemarin saya ngajarin tentang 7 raksasa yang harus kau pegang kepalanya. Waktu engkau keluar dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian, betul ya? Ada 7 bangsa, orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, orang apa lagi itu? Ewi. Itu adalah raksasa-raksasa di dalam dirimu, kelemahanmu yang harus engkau tanggal kepalanya. Kalau enggak, kamu enggak bisa sampai ke tanah perjanjian, enggak akan bisa menerima janji itu. Apakah sudah di dalam Kristus? Ngapain aku mesti perang? Pulang lagi ya. Sudah masuk di dalam Kristus, setiap harinya kan belum tentu engkau berapi-api di dalam Tuhan ya. Betul kan? Ada kalanya ketika masalah datang, engkau beneran senang. Ya no? Mesti diomel-omelin dulu sama buana ya no? Mesti ditusuk dulu sama buana ya no? Konseling lagi ya no? Padahal itu posisimu di mana? Masih di dalam. Tapi engkau mulai tawar hati. Nah terus makin dalam, harusnya makin dalam. Tadi saya bahas apa ya? Kenapa engkau masih diduduki oleh orang yang lain? Betul nggak? Betul nggak? Kenapa sudah di dalam Kristus saya masih harus berperang melawan kelemahan saya? Bukankah saya sudah di dalam Kristus? Tadi yang saya sampaikan. Harian kita ini loh, tidak seindah yang kita bayangkan waktu saya ngomong seperti ini. Betul nggak? Bapak Ibu melihat saya hari ini adalah saya yang sudah memenggal kepala raksasa itu. Apa? Kesombongan, kemalasan, terus apa lagi? Baperan, apa lagi? Tersinggungan, sakit hati, kepahitan, apalagi semuanya kelemahan saya itu saya pegang. Saya memakai Amsal 31, makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia bangun pada waktu masih malam dan bekerja buat seluruh isi rumahnya. Amsal 31 itu tidak hanya saya baca, tapi saya kerjakan. Apa hari ini ibu-ibu yang membuat engkau malas bangun pagi? Nah ini itu raksasa. Bu, tapi saya bangunnya, tapi tidurnya malam Bu, jadi bangunnya kesiangan. Baca Amsal. Tuhan itu kalau ngomong pagi ya Pak, jangan ngomong gak bisa Tuhan, saya gak bisa bangun pagi, saya bisanya bangun siang. Ya sudah saatnya. Itu raksasa yang tidak bisa bangun pagi. Karena apa? Gua melihat ketemu itu nanti ada utangnya. Supaya apa? Padang gurunnya segera selesai. Nah kalau ibu-ibu bangun siang, suaminya mau kerja, masih uring-uringnya nggak ada makanan, lah kan konflik lagi dong di dalam rumah, betul nggak? Itu loh maksudnya. Saya sudah nggak punya suami, tetap harus bangun pagi, cari hadirat Tuhan, karena Tuhan memberikan petunjuk seperti itu. Yesus selalu bangun pada waktu masih. Oke, lanjut. Kalau engkau sudah sampai di Galatia 4-7, kalau engkau sudah pada Yesaya 47 ayat 1-12, yang Yesaya 47 ayat 12, berarti ketika engkau datang menghadap Tuhan setiap hari nggak bawa tangan apa toh? Yes. Betul nggak? Ya. Nah, sekarang cek. Aku masih bawa tangan apa?
sudah pelayanan, tapi memang saya jatuh bangun terus sih dalam dosa perzinaan. Aku membawa tangan. Ya? Karena apa? Keluar. Kembali kepada tadi ya. Jadi bukan lagi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Di titik ini mereka tidak membawa tangan hampa. Mereka tidak membawa tangan hampa. Mereka useful. Mereka sangat dibutuhkan Tuhan. Waktu Tuhan butuh orang itu, dia sudah siap. Useful. Mereka adalah duta kerajaan surga. Mereka adalah kawan sekerja dari kasih karunia. Kembali kepada Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum yang mau supaya hidup di dalam. Jadi, ketika hidup kita sudah di dalam Kristus, kita akan seperti Kristus, amin. Kita hidup seperti Kristus, amin. Kamu di dalam Dia, Dia di dalam kamu, amin. Yesus datang kepada Bapa tidak membawa tangan hamba. Dia bawa apa? Hidupnya, persembahan. Hidupnya dipersembahkan. Hari ini, ketika Bapak Ibu memutuskan tidak sakit hati, tetapi mengampuni, itu bersemangat. Itu bersemangat. Hari ini, ketika suamimu masih mati kau, tapi kau masih berkata, Tuhan terima kasih. Masih ada yang harus kau cabut dari hidupku, yaitu sakit hatiku ini. Aku masih merasa sakit Tuhan, berarti aku masih hidup. Ibu masih hidup. Terima kasih Tuhan. Hari ini cabut Tuhan. Begitu engkau dimani, engkau bisa berkata, cabut Tuhan, cabut. Sampai nanti akhirnya, ketika engkau dimaki lagi, karena raksasa di dalam dirimu sudah kembali. Yesus datang ke Bapa tidak membawa tangan hamba. Dia membawa hidupnya sebagai persembahan. Dia juga membawa jiwa-jiwa. Apa yang kau bawa? Saya bukan penginjil, minimal istrimu, minimal suami. Bawa juga. Karena kau sudah memutuskan untuk menjadi baik Allah. Kau memutuskan untuk tidak keluar. Engkau memutuskan untuk menjadi akhir terakhir. Dia persembahkan hidupnya, so mari kita persembahkan juga hidup kita. Dia, Yesus tidak punya keinginan apapun kecuali melakukan kalau Bapak Ibu mengerti bahwa tujuan engkau diciptakan adalah supaya engkau serupa dengan Kristus, maka ringan hidupmu. Walaupun suamimu menyakitkan, ringan hidupmu, karena aku dipanggil untuk menjadi serupa Kristus. Itu saja, kerjakan. Nanti akan terjadi Yesaya 47. Yes? Jadi ini semua bukan tentang pelayanan ya, bukan tentang gereja, tapi tentang Kristus di dalammu dan kamu di dalam Kristus. Ini semua tentang Kristus. Kalau engkau terus memandang dirimu yang penuh dengan kelemahan, Yesus jangan kamu. Kalau engkau terus memandang pada dirimu yang penuh cacat celah, ya itu memang engkau penuh cacat. Stop melihat dirimu. Ini tentang Kristus di dalam. Ini tentang engkau hidup di dalam Kristus. Teruslah berjalan dan engkau tidak akan membawa tangan yang hampa. Ketika kau melayani
ketika engkau bekerja, ketika engkau studi, atau apapun yang kau kerjakan, engkau bukan manusia yang salah. Ada sesuatu yang ada di dalam diri. Ayat penutup Roma 12 ayat 1 sampai 5. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini menjadi favorit ya. Ini adalah lagu kita tadi. Dan saya panggil naik. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar, yuk bareng-bareng. Karena itu saudara-saudara, demi permohonan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat menandakan mana